Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang cerita imajinasi. Yaitu pada subbab penceritaan kembali isi cerita imajinasi. Banyak cerita imajinasi yang dapat dibaca. Berikut ini ada dua jenis penceritaan kembali isi cerita imajinasi. Yang pertama, penyampaian kembali isi cerita imajinasi secara tertulis. Yang kedua, penceritaan kembali isi cerita imajinasi secara lisan. Yang pertama, penyampaian kembali isi cerita imajinasi secara tertulis. Cara mudah untuk menulis kembali sebuah cerita imajinasi secara tertulis sebagai berikut. A. Membaca cerita imajinasi secara saksama. B. Menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita imajinasi. C. Mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita imajinasi dengan kalimat sendiri. Yang kedua, penyampaian kembali isi cerita imajinasi secara lisan. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. A. Membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita imajinasi. B. Mencatat tokoh-tokoh dalam cerita imajinasi. Dalam cerita imajinasi, tokoh-tokohnya bisa tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. C. Mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita imajinasi. Peristiwa-peristiwa penting akan menunjukkan tahap-tahap alur. Kemudian yang D, mencatat latar cerita imajinasi. Cerita imajinasi menyajikan tempat, waktu, dan suasana cerita. Yang E, menceritakan kembali cerita imajinasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Ceritakan isi cerita imajinasi dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Kemudian yang F, memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Cerita imajinasi yang telah dibaca dapat diceritakan isinya dengan gaya yang tidak dibuat-buat. Gunakan gerakan tubuh lain, misalnya wajah, mata, lengan untuk mendukung cerita. Akan tetapi ingat, jangan menggunakan gerakan tubuh yang berlebihan atau overacting. Selanjutnya yang G, memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Tujuannya di sini yaitu untuk memperkuat isi cerita. H, menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Jangan menceritakan isi cerita imajinasi secara sepenggal-sepenggal atau tidak runtut. Hal tersebut dapat menyebabkan jalan cerita berbeda dengan cerita imajinasi yang dibaca. Yang terakhir, I, mengakhiri dengan penutup cerita santun. Jadi jangan lupa untuk menutup cerita. Dapat dilakukan dengan menyampaikan amanat atau nasihat dalam cerita imajinasi tersebut. Sertai ajakan jika nasihat itu pantas menjadi teladan. Kemudian sertai imbuhan atau pelarangan jika perbuatan tokoh cerita tidak pantas untuk dicontoh.
Sebab selanjutnya yaitu struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Pada bahasan subbab ini ada struktur cerita imajinasi dan kebahasaan dalam teks cerita imajinasi. Yang pertama, struktur cerita imajinasi. Umumnya ini hampir sama ya dengan teks narasi. Strukturnya sebagai berikut. A. Orientasi. Dalam bagian orientasi ini yaitu pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya. Pengarang mengenalkan tempat dan waktu peristiwa terjadi serta para tokoh. Bagian selanjutnya yaitu komplikasi. Pada bagian ini tokoh utama menghadapi rintangan ketika mencapai cita-citanya. Terus konflik mulai terjadi. Terus bagian ketiga yaitu resolusi. Pada bagian ini bagian permasalahan yang dihadapi tokoh utama diselesaikan. Mempunyai dua kecenderungan, yaitu mengakhiri cerita dengan kebahagiaan atau happy ending, atau mengakhiri cerita dengan kesedihan, sad ending. Tetapi ada juga yang membiarkan pembaca atau pendengar itu menebak akhir dari cerita imajinasi tersebut. Selanjutnya, pada kebahasaan dalam teks cerita imajinasi. Ciri kebahasaannya yaitu penggunaan kata ganti. Kata ganti dan nama orang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya di sini kata ganti yaitu aku, kamu, dia, atau nama orang. Misalnya nama orangnya misalnya Rahma, ya, Hafiz. Kemudian yang B, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Di sini ada 3 latar. Yang pertama, latar tempat. Contohnya di sini, ruang tengah di rumahku sangat berantakan. Semua mainan adik ada di lantai dan kursi ruang tengah. Yang kedua, yaitu latar suasana. Contohnya, setetes air pun jatuh dari wajah Ratu Pelangi. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Jadi suasana di sini yaitu sedih, sunyi, suasananya seperti itu ya. Terus nomor 3, latar waktu. Contohnya, pukul 10:05 sinar matahari enggan menyinari daerahku. Awan hitam tampak menggumpal di atas langit. Ya, waktunya yaitu pukul 10:05. Terus selanjutnya C, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias di sini yaitu makna yang berbeda dari makna sebenarnya. Contohnya di sini, gadis itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang mancung menjulang, ia mencium segala aroma di sekitarnya. Ya, makna kiasnya. Selanjutnya, kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu misalnya setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sesudah. Contohnya dalam kalimat misalnya, setelah halaman 3 pada buku itu dibuka, kami berada di negeri dongeng. Setelah ya, kata urutan
penanda urutan waktunya. Akhirnya Rahma dan teman-temannya bisa kembali di taman kota. Terus selanjutnya yang E, penggunaan kata atau ungkapan keterjutan. Di sini berfungsi menggerakkan cerita. Ya, ungkapan atau kata keterjutan itu. Contohnya, tiba-tiba sekumpulan penjaga rumah penyihir menyerang kami. Ya, tadi terkejut tiba-tiba, tanpa diduga. Buku terjatuh dan halaman terbuka. Itu terkejut. Selanjutnya, F, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Di sini yaitu misalnya ada sebuah dialog, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita ya. Harimau itu mengejar kita, teriak Loli kalang kabut. Ya, jadi ada dialognya, ada percakapan. Sebab selanjutnya, penyusunan cerita imajinasi. Setiap hari manusia mengalami berbagai peristiwa. Peristiwa yang dialami setiap manusia berbeda-beda. Nah, untuk peristiwa yang dialami manusia tersebut dapat menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, menegangkan, atau mengharukan. Peristiwa-peristiwa tersebut bisa menjadi ide penulisan sebuah cerita imajinasi dengan dibumbui imajinasi atau imajinasi penulisnya. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu yang pertama merencanakan cerita, yang kedua menulis cerita imajinasi. Pertama, merencanakan cerita. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah ke-1, menemukan ide penulisan. Ide ini harus ditentukan dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Pengamatan dapat dilakukan terhadap objek apapun yang di sekitar kalian. B, langkah kedua, penggalian ide cerita. Ide cerita yang telah ditemukan dapat digali lebih dalam. Penggalian ide dapat dilakukan dengan membaca buku referensi yang berkaitan dengan ide penulisan. C, langkah ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Berdasarkan ide yang telah ditentukan, kemudian membuat rangkaian peristiwa sehingga tercipta imajinasi unik dan menarik. Contohnya di sini ide ceritanya penyelamatan panenan kentang, temanya perjuangan mempertahankan panen kentang. Rangkaian ceritanya toko ini dan temannya melihat kebun kentang milik pamannya. Kemudian kedua, tokoh dan temannya bertemu dengan ribuan kumbang kecil yang siap menyantap semua kentang di kebun pamannya, dan seterusnya ya. D, langkah keempat, mengembangkan cerita imajinasi. Berdasarkan peristiwa yang sudah dirancang tadi, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dan dialog sehingga menjadi cerita utuh. Yang kedua, menulis cerita imajinasi. Langkah-langkahnya: A, merencanakan kerangka karangan. Jadi direncanakan dulu. Langkah-langkahnya: menggali ide cerita yang telah ditentukan lebih dalam dengan memperbanyak literatur, mengembangkan kreativitas untuk berimajinasi, menuliskan tema cerita dalam bentuk pernyataan, menentukan latar, menentukan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita, membuat sinopsis atau ringkasan cerita. Selanjutnya, B, mengembangkan kerangka karangan. Jadi dari kerangka karangan itu dikembangkan menjadi cerita menarik dan unik. Selanjutnya, langkah ketiga, memberi judul yang menarik. Gunakan pilihan kata singkat. D, menelaah dan merevisi. Jadi setelah memberi judul, kemudian ditelaah hasil tulisannya, kemudian direvisi apakah ada kesalahan atau bagaimana, diperbaiki. Yang terakhir yaitu memupublikasikan. Jadi setelah hasil karyanya
Selesai, kemudian dipublikasikan di media sosial, misalnya majalah sekolah, surat kabar. Dihias dengan kata dan gambar yang menarik. Kemudian bisa juga dikumpulkan cerita imajinasi tersebut menjadi sebuah buku kumpulan cerita imajinasi. Demikian yang dapat Bu Dini sampaikan. Semoga bermanfaat. Bu Dini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.